Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Tryout SKB CPN SPGSD yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu. Kali ini pembahasan part 3 yaitu mata pelajaran matematika. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang pedagogik dan PKN Bahasa Indonesia, hari ini akan membahas tentang matematika. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi tentang SKB CPNS PGSD yang terbaru. Mari kita mulai di soal matematika yang pertama, yaitu di nomor 59. Suhu udara di Siberia pagi hari negatif 6 derajat Celcius. Pada siang hari suhu naik 19 derajat Celcius. Malam harinya suhu turun 11 derajat Celcius. Berapa suhu udara malam hari di tempat itu? A negatif 2 derajat Celcius, B 2 derajat Celcius, C 14 derajat Celcius, D 24 derajat Celcius. Pembahasannya ini karena negatif, berarti ini hitung campuran. Siang hari naik berarti ditambah, berarti negatif 6 ditambah 19, karena turun 11, turun itu berarti dikurangi. Jadi negatif 6 tambah 19 itu sama dengan 15 Celcius, dikurangi 11, maaf ini berarti 19 dikurangi 6 ini berarti 13 derajat Celcius. 13 ya, 13 dikurangi 11 sama dengan 2 derajat Celcius. Soal berikutnya, dalam suatu tes jawaban yang benar diberi nilai 2, yang salah diberi nilai negatif 2, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Jika Amar dapat menjawab soal dengan benar sebanyak 42 soal dan yang salah sebanyak 6 soal, berapa nilai yang diperoleh Amar? A 60, B 72, C 82, D 84. Ini pembahasannya karena betul 42. Jadi 42 kali 2 ditambah salahnya 6. Jika salah negatif 2 karena kalau tidak menjawab kan 0. Jadi tidak perlu dihitung. Jadi 6 kali negatif 2 sama dengan 84 ditambah negatif 12 sama dengan 72. Jadi jawabannya 72 yang B. Soal 61, Amar akan menyumbangkan 7 buah buku dan 84 buah pensil ke beberapa panti asuhan. Dia ingin membagi hasil secara adil. Tiap panti asuhan harus mendapat buku yang sama banyaknya dengan panti asuhan lain. Demikian juga dengan pensil. Dia ingin tiap panti asuhan mendapat pensil yang sama banyaknya dengan panti asuhan yang lainnya. Paling banyak berapa panti asuhan yang dapat menerima sumbangan? Ini sudah jelas kalau ada tanda-tanda di paling banyak mendapat pensil yang sama banyaknya. Ini berarti mencari FPB. Kalau akan mengulangi lagi jika pertama kali belajar, jika pertama kali melaksanakan les renang pada tanggal berapa lagi untuk kedua kalinya itu berarti KPK. Tetapi kalau pertanyaannya mendapat pensil yang sama banyak dan paling banyak, berarti itu menunjukkan mencari FPB. Ini di sini saya mencari FPB-nya menggunakan sengketan atau kotak-kotak ini, tidak menggunakan pohon faktor, karena kalau pohon faktor itu terlalu lama juga, jadi ini langsung dibagi yang kedua-duanya bisa. Kalau pohon faktor kan harus dicari sampai ke bilangan prima. Ini 6 ini kan enggak. Jadi 70 bagi 2, jadi kedua bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan prima ini. Berarti yang pertama bagi 2, 70 bagi 2, 35, 84 bagi 2, 42. Nah ini kenapa tidak dibagi 5? Karena kalau menggunakan cara sengketan atau kotak ini, langsung keduanya yang bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Dibagi 3, 42 bisa, tapi 35 tidak bisa. Dibagi 5, 35-nya bisa, tapi 42-nya tidak bisa. Dibagi 7, kedua-duanya bisa. 35 bagi 7, 5.
42 bagi 7, 6. Ini 5 sudah bilangan prima, 6 belum. Tetapi 5 dan 6 ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi FBB-nya hanya 2 kali 7 sama dengan 14 panti asuhan. Jadi kalau saya pribadi itu lebih suka mencari FBB itu menggunakan ini sengketan ini. Jadi lebih cepat, lebih mudah juga. Lanjut di soal 62. Pak Ahmad mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 8.649 meter persegi. Sekeliling tanah tersebut akan dibuat pagar bambu. Berapa banyak bambu yang diperlukan apabila satu batang bambu dapat untuk memagar sepanjang 2 meter? A. 372, B. 186, C. 166, D. 46,5. Pembahasannya ini, karena ini berbentuk persegi, jadi dicari dulu panjang sisi tanah, yaitu akar dari 8.649 sama dengan ketemu 93 meter. Keliling tanahnya, berarti kalau sudah diketahui sisinya ini berbentuk persegi, berarti keliling persegi 4 kali sisi, 4 kali 93, sama dengan 372 meter. Nah ini panjangnya itu. Jika satu batang bambu dapat memagar 2 meter, berarti banyak bambu yang dibutuhkan 372 dibagi 2 sama dengan 186 bambu. Jadi jawabannya yang B. Ini tidak terlalu sulit. Soal 63, Pak Marpaung memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp240.000. 2/3 dari uang yang masih dimiliki Pak Marpaung diberikan kepada anaknya. Jika sisa uang Pak Marpaung sekarang Rp195.000, berapa rupiah uang yang dimiliki Pak Marpaung mula-mula? A. Rp370.000, B. Rp435.000, C. Rp532.500, D. Rp825.000. Pembahasannya, Pak Marpao setelah diberikan istrinya, berarti kan ini masih 3 kali 195, karena ini 2/3 dari uangnya, berarti utuhnya kan 3/3-nya, berarti ini dikali 585. Nah, uang Pak Marpaung mula-mula, nah ini kan yang diberikan istrinya Rp240.000. Berarti kan masih ada utuhnya itu, berarti kalau 2/3-nya itu diberikan kepada anaknya, berarti ini kan sepertiganya, berarti untuk mencari utuhnya berarti 3 kali 195.000 sama dengan Rp585.000. Nah ini terus ditambah dengan uang yang diberikan ke istrinya 240.000, jadi ketemu Rp825.000. Jadi ini mengapa dikali 3? Karena ini kan sepertiganya. Karena yang 2/3 diberikan kepada anaknya, yang sepertiganya kan sisanya ini. Berarti utuhnya itu berarti Rp195.000 dikali 3 sama dengan Rp585.000. Jadi seperti itu penjelasannya. Soal nomor 64, pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 24 orang pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut? A. 99 hari, B. 101 hari, C. 103 hari, D. 176 hari. Ini berarti perbandingan terbalik. Banyak harinya, 132 dikali 72, ini pekerjanya dibagi 72 tambah 24 karena ditambah itu tadi 9.504 dibagi 96 sama dengan 99 hari, karena kan ini 130 hari itu kalau 72 berarti dikalikan. Nah, sebelum dimulai ditambah 24 berarti pekerjanya menjadi 96 orang. Nah ini kalau di total itu kan 9.504 dibagi 96 sama dengan 99 hari. Jadi jika untuk 72 orang itu 132 hari, berarti untuk 96 orang
Semakin banyak orangnya berarti harinya semakin sedikit. Jadi hasilnya 99 hari, seperti itu. Soal nomor 65 ini pengalaman saya sendiri, saya tahun 2018 ikut SKB, saya masih ingat betul ada modus data berkelompok. Jadi ini saya jelaskan dan saya bagikan di tryout kali ini. Peserta SKB CPNS tahun 2019 sebanyak 90 orang mengikuti SKB. Data nilai dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan kelas-kelas interval seperti berikut. Interval 51 sampai 60 ada 14 orang, 61 sampai 70 16 dan seterusnya. Modus data nilai SKB PGSD sebesar A 74,33, B 76,33, C 76,33, D 73,33. Ini keterangannya atau pembahasannya modus data berkelompok sama dengan beda ditambah panjang interval B1 per B1 tambah B2. Ini mungkin ada yang jawab ini B dan C sama, tapi kemarin saya mohon maaf karena ada angka yang sama, jadi di sini kuncinya C. Jika ada yang jawab B, itu hanya sebagai latihan saja tryout-nya, tapi yang jelas kalian sudah paham atau sudah tahu tentang caranya. Beda atau beda, bukan beda ini batas bawah kelas modus. Jadi modusnya itu kan frekuensi yang sering muncul berarti di antara 71 dan 80. Berarti dicari dulu ini. Nah, batas bawahnya berarti batas bawah kelas interval itu rumusnya kelas bawah interval dikurangi 0,5. Jadi 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5 ditambah panjang intervalnya 60 kurangi 51 ini. Berarti menghitungnya bukan 60 kurangi 51 nanti 9, tapi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi panjang kelas intervalnya 10. B1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Jadi 30 dikurangi 16 ini sebelum. Kalau B2 itu berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus, jadi 20 ini. Jadi kalau dihitung batas bawahnya 70,5 ditambah 10, 14 ini diperoleh dari 30 dikurangi 16, kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Jadi ini B1 ditambah B2 berarti penyebutnya ini tetap 14, B2-nya adalah frekuensi kelas modus, 30 ini dikurangi frekuensi setelah kelas atau setelah modusnya, interval modusnya berarti 20 ini 30 kurangi 20, 10 dihitung 70,5 ditambah ini dihitung 140 per 24 sama dengan 70,5 ditambah 5,83 sama dengan 76,33. Jadi rumusnya seperti itu, modus data berkelompok. Jadi B ini adalah panjang kelas intervalnya 10, B1 tadi adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Kalau B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Jadi seperti itu penjelasannya. Soal nomor 66, pembelajaran operasi hitung bilangan bulat menggunakan kartu hitam putih. Siswa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ambil 3 kartu putih bertanda positif. Jadi ini kemudian akan diambil 7 kartu putih juga. Hal ini tidak dapat dilakukan karena Hal ini tidak dapat dilakukan karena hanya punya 3 kartu putih. Karena kan kartu putihnya ada 3 lah. Mau diambil 7 kartu putih juga, tetapi tidak dapat dilakukan karena hanya punya 3 kartu putih. Kemudian ia mengambil 4 kartu putih dan 4 kartu hitam yang bertanda negatif. Sehingga ia dapat mengambil 7 kartu putih. Operasi hitung yang ditampilkan pada peragaan di atas adalah berarti 3 itu positif tadi dikurangi
7 karena kartu putihnya dikurangi 7. 7 itu kan berarti positif. Berarti yang betul yang B 3 dikurangi 7. 67 volume prisma gambar di samping adalah A 864 cm kubik, B 1080 cm kubik, C 1728 cm kubik, D 2160 cm kubik. Untuk rumus volume prisma itu berarti luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alas kali tinggi prisma. Setengah kali 16, 16 itu kali 12 kali 9, 9 adalah tinggi prismanya. Ini mengapa 20 tidak digunakan? Karena sisi miringnya. Kalau rumus mencari luas segitiga, itu berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ini saya gunakan 16, tingginya 12, ini tinggi segitiganya. 9 ini adalah tinggi prismanya. Jadi 96 kali 9 sama dengan 864 cm kubik. Soal berikutnya, besarnya nilai X pada gambar di samping adalah A 30 derajat, B 40 derajat, C 116 derajat, D 124 derajat. Ini jawabannya yang A. Pembahasannya, gambar di atas merupakan sudut dalam berseberangan. Jadi ini dalam berseberangan ini, jadi 4X sama 120 derajat ini dalam berseberangan, sehingga besarnya sama. Jika ini 120, di sini pasti juga 120. Berarti 4X itu 120. X sama dengan 120 bagi 4 sama dengan 30 derajat. Jadi 4X itu sama dengan 120 karena dalam berseberangan. Berarti X 120 dibagi 4 sama dengan 30 derajat. Soal berikutnya 69, luas bangun di samping adalah A 89,52 meter persegi, B 61,26 meter persegi, C 51,84 meter persegi, D 47,13 meter persegi. Jadi ini luas bangunnya ada dua, yaitu luas setengah lingkaran dan luas segitiga. Ini adalah luas gabungan. Setengah lingkaran berarti setengah kali 3,14 kali 3 kali 3. Karena ini diameternya 6 berarti menggunakan pi 3,14. Jari-jarinya berarti separuh dari diameter 3 kali 3 sama dengan 14,13 meter persegi. Luas segitiganya setengah kali 6 kali alas kali tinggi 11 berarti 33 meter persegi. Luas gabungannya berarti 14,13 ditambah 33 sama dengan 47,13 meter persegi. Berarti jawabannya yang do. Soal nomor 70. Bentar. Nah, ini tidak terlalu banyak lagi. Soal nomor 70. Perhatikan data berikut nilai 41 sampai 50 8 anak, 51 sampai 60 sebanyak 6, 61 sampai 70 sebanyak 12, 71 sampai 80 sebanyak 4. Median dari data tersebut adalah berarti median data berkelompok lagi. Kalau tadi modus, ini median. Ini biasanya juga sering keluar A 69,8, B 61,33, C 64,33, yang D 68,8. Rumusnya ini median data berkelompok sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang interval setengah kali setengah dari banyaknya data N dikurangi F besar dibagi F kecil atau frekuensi pada kelas mediannya. Seperti itu. Ini dapat diperoleh kelas mediannya itu berarti di antara ini 12 ini. Ini kan tengah-tengahnya ini jumlah banyaknya ini semua kan N-nya ada 30 ini. Berarti separuhnya di data ke-15. Ini 8 tambah 6. Ini kan sudah urut kalau data median data berkelompok ini. Berarti kelas mediannya itu kan sebanyak ini 8 tambah 6 14 tambah 12 26 tambah 4 30 dibagi 2 karena median itu nilai tengahnya berarti di data nomor
15, berarti di sini. Batas bawahnya berarti 61 dikurangi 0,5, 60,5. Panjang kelas intervalnya 10, seperti tadi. Setengah kali N-nya 30. F besar ini adalah frekuensi sebelum kelas median, jadi 8 ditambah 6, 14. 12-nya ini adalah frekuensi kelas median 12. Ini dihitung 60,5 ditambah 10 sama dengan 15 dikurangi 14 per 12 sama dengan 60,5 ditambah ini kan menjadi 1, berarti tetap 10 per 12 sama dengan 60,5 ditambah 0,83 sama dengan 61,33. Jadi jawabannya yang B. Jadi saya ulangi lagi rumusnya, median data berkelompok batas bawah kelas median berarti 60,5 dengan cara 61 dikurangi 0,5. Panjang kelas intervalnya 10. Ini dihitung dengan cara seperti modus tadi. N itu adalah banyak frekuensinya. F besar adalah frekuensi sebelum kelas median. Berarti 8 ditambah 6. 12 adalah frekuensi kelas mediannya. Jadi seperti itu. Nanti dihitung ketemu 61,33. Ini ada kurang 2 soal lagi. Soal berikutnya, jarak dari kota A ke kota B adalah 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B berangkat pukul 08.05 dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Bima dari kota B menuju kota A melalui jalan yang sama dengan kecepatan 53 km per jam. Mereka sudah janjian akan bertemu di suatu tempat. Maka mereka akan bertemu pada pukul A 10.11 menit, B 10.15, C 10.14, D 10.17. Jawabannya yang D pembahasannya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan, berarti jaraknya 275. Berarti kalau bertemu bersama lagi, kecepatannya ditambah, jadi kecepatannya ini 72 ditambah 53 ini tadi, 275 jaraknya tetap. Berarti kalau berangkat dari dua arah kota yang berlainan dan bertemu bersama itu berarti kecepatannya ditambah seperti itu. Jadi 275 ditambah dibagi 72 ditambah 53. Ini untuk penjelasan ini ada di video saya sebelumnya, nanti bisa dilihat tentang mencari waktu menyusul dan waktu berpapasan. 275 per 125 sama dengan 2,2 jam atau 2,2 ini 2 jam 12 menit. Mereka akan bertemu pada pukul 08.05 ditambah 2 jam 12 menit, ketemu di 10.17 menit. Jadi itu caranya. Nanti untuk penjelasan detailnya tentang waktu menyusul dan waktu berpapasan nanti ada di video saya sebelumnya. Nanti bisa dilihat. 72, ini soal terakhir, suatu tanah sawah berbentuk persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar adalah 5:2. Jika panjangnya dikurangi 3 bagian dari lebarnya ditambah 6 bagian, maka persegi panjang tersebut menjadi persegi. Luas persegi panjang tersebut adalah A 90, B 120, C 150, D 175. Pembahasannya ini panjang 5:2 kali lebarnya ini 5/2-nya. Jadi ini B dikurangi 3, panjangnya kan dikurangi 3 tadi. 3 bagian, sedangkan lebarnya ditambah 6. Jadi panjang tadi ketemu ini berarti 5/2 kali 1 ini lebarnya tetap. Ini supaya mengapa? Supaya ketemu L-nya dijadikan ke 1, jadi disubstitusikan. Nah, panjang negatif dikurangi 3, lebar ditambah 6. Panjang itu sama artinya dengan 5/2 kali lebar. Ini dihitung, 6 tambah 3 ini bisa dibawa ke sini. Satunya dibawa L, ini bukan satu, ini L. L-nya dibawa ke sini, L dikumpulkan L, konstanta dikumpulkan konstanta.
Jadi 5/2 kali L dikurangi ini menjadi 3/2 L sama dengan 9. L sama dengan 9 bagi 3/2 sama dengan 9 kali 2/3 sama dengan 6 cm. Jadi lebarnya 6 cm. Nah, tadi ketemu L-nya ini 6 cm. Panjang itu 5/2 kali L. Sama dengan 5/2 kali 6. L-nya kan sudah ketemu 6 ini, sama dengan 15 cm. Jadi panjangnya 15, lebarnya 6 cm. Nah, luas persegi panjangnya berarti 4 kali lebar, panjang kali lebar sama dengan 15 kali 6 sama dengan 90 cm persegi. Ini penjelasan saya tentang soal dan pembahasan tryout SKBPKSD yang saya laksanakan beberapa waktu kemarin. Jika ada mungkin kesalahan jawaban atau penjelasan saya mohon maaf karena semata-mata ini hanya sebagai latihan dan saya mencoba untuk membantu Anda semua. Jadi saya mohon maaf jika terjadi kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selalu ikuti perkembangan video-video saya nanti di part selanjutnya yaitu pembahasan tentang materi pelajaran IPA dan IPS. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.